Astagfirullah. Itu coy tuh. Mana? Itu di atas. Yang bener apa lu? Astagfirullah. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ke masing-masing ya. Jangan kita irauin aja ya. Yuk. Nah, ini tadi kan kita di sini nih. Mau ngopi itu istirahat. Iya bang. Kita lagi kesini bang ya? Balik aja. Balik aja. Balik lagi nih. Balik aja. Boy, ini mau di situ apa di sini? Apanya? Tidur. Oh, ya gampang lah. Itu mah ntar kita ini dulu apa? Ngobrol-ngobrol dulu lah, bentaran. Ngopi-ngopi dulu aja ya. Iya ngopi. Ya, udah, kita ngopi dulu. Di dalam aja lah. Dingin di luar mah gua. Oke. Aduh. Boy. Kompor sama meja gitu. Meja sama kompor. Nah, Oke. Kopi, bikin kopi kita. Di mana mejanya? Itu di situ tuh di terapen tuh dalam. Oke. Nih meja. Oke. Ntar kompornya ya. Yuk. Nih coy. Panas coy. Apa lagi? Nesting itu tuh apa? Teko. Teko. Yuk. Kita bikin kopi dulu. Kenapa ini kita ngopi dulu? Dingin gini minum kopi mantep nih. Oke. Gue mau nanya bang, selama ini lu solo camp, camping malam, pernah gak Bukan. nemuin hal-hal yang mistis gitu kan, bau-bau mistis gitu? Mistis gimana nih maksudnya? Ya, Gua belum ini nih. Dalam hal apa? ya makhluk-makhluk yang mistis begitu, kayak apa ya? Maksudnya makhluk astral gitu. Iya, makhluk astral gitu ya. Ya kalau untuk gua pribadi sih ya, kalau mistis seperti gituan sih ya, mungkin ya. Setiap orang sih mungkin ada punya pengalaman masing-masing ya kalau soal begituan. Tapi kalau untuk gua pribadi selama ini ya, hal-hal mistis kayak digangguin sama makhluk-makhluk astral gitu sih
jujur sih emang ada juga pernah. Ya kayak mungkin kalau yang selama ini gua bikin video-video apa Konten gitu konten ya Hah? itu yang paling nyata yang gua rasain sih yang di not solo cam ya. Kalau yang di solo cam sih perasaan gua nggak terlalu ada, cuman aura-auranya aja gitu ada. Tapi kalau untuk ngerasain gitu ya. tapi kalau untuk secara apa gangguannya langsungnya sih itu nggak ada ya kalau di solo cam. Tapi kalau untuk menampakkan wujudnya itu belum pernah ya. Kalau untuk ini di sini ceritanya yang bikin gua ini tuh, jadi gua kan itu waktu itu bikin konten berdua kan ya sama kameramen itu. Iya. Terus Nah kalau enggak salah sih itu di waktu itu videonya yang pertama sih kalau nggak salah yang gua ngonten malam itu. Waktu itu kebetulan hujan gerimis. Kalau nggak salah judulnya apa ya, nah, video pertama nih kan bakar ayam kalau nggak salah tuh, bakar ayam juga gitu ceritanya. Ada sih di video gua konten yang awal ya, kalau kan jadi ceritain jangan nih, ceritain lah, biar seru. Jadi buat pengalaman gua juga. Iya. Nah, gimana ya? Jadi kebetulan waktu itu hujan, gerimis. Ya. Nah, gua kan bakar ayam tuh berdua. Terus sambil itu fishing camp bukan natural camp ya, fishing camp itu. Fishing camp itu apa, Bang? Ya gua camping sambil mancing ya. Oh iya. Gitu kan fishing camp ya. Jadi kan gua ini pancingan dulu, habis itu gue bakar. Nah yang bikin gue nggak ini sama temen gue tuh yang media ini tuh, gue beres bakar ayam tuh, makan, terus hujannya reda. Nah gue berdua nih berniat ngambil pancingan lah, lihat nengok, ngecek lah gitu ngecek, ya. soalnya udah agak lama juga ditinggalin. Gue kan bilang tuh sama si kameramen itu ya, gue mau ngeliat pancingan dulu ya. Ya udah gitu ya. Nah pas gue ngeliat pancingan gue, jadi pas gue ngedeketin pancingan gue itu, jadi kayak bayangan orang jongkok nungguin pancingan gue. Terus lu samperin tuh? Gak jadi gue bilang sama si teman gue tuh, gue minta tolong sama dia, kalau nggak antar gue. Abang kenapa lu tumben katanya gitu, pokoknya antar gue lah, gue antar, takutnya gue salah lihat gitu kan. Udah diantar tuh, gue belum ngomong dia udah ngomong duluan, bang itu siapa yang nongkrong deket pancingan lu? Gue juga dari tadi gua ngomong itu sama lo, gue pikir gue doang yang ngeliat, ternyata si mamen gue gitu ngeliat. Jadi sama-sama ngeliat. Ya? Akhirnya gue balik berdua tuh buru-buru. Nah, terus pancingannya gimana? Gue tinggal aja dulu itu mah. Tinggal sepakatan, udah tidur nanti aja pagi-pagi kita ambil. Iya. Tuh, tapi akhirnya lama kelamaan gue punya masukan dari temen gue itu yang kameramen itu, bang katanya biasanya kalau ini dikasih begini kita permisi lah, minta izin gitu biasanya sih. Nah waktu itu sih saran dia kan gue suruh bikin kopi sama rokok, nyalain rokok, jadi ditaruh sambil ngomong lah gitu. Kita itu niatnya cuma mau mancing aja, nggak ada.
itu mungkin yang pengalaman pertama yang di fishing camp ya. Terus ada lagi? Masih itu di konten gue juga sama itu masih. Ya ini bukan yang di dalam apa, ini cuman yang di konten ya, pengalaman yang di konten. Kalau yang di luar konten sih banyak lah pengalaman gitu. Ini ada satu lagi yang waktu itu kalau nggak salah, sebenarnya sih ada dua kali kalau nggak salah tuh, camping malam sama satu lagi fishing camp. Nah kalau nggak salah tuh yang satu lagi tuh yang videonya bakar ikan, sama satu lagi yang bikin kalau nggak salah tuh ada cewek ketawa jam 2 itu kalau nggak salah gue bikin konten yang tentang masa Indomie ketoprak apa tuh kalau nggak salah tuh gue di video bikin mie ketoprak gitu ya. Kalau yang bikin Indomie ketoprak itu gue ngedengerin cuman ketawa doang itu suara cewek jam 2. Ya gue sih kaget gue tadinya mau ngangkat pantat gue juga cuman gue kebetulan si Mamen itu lagi berani. Ya kata biarin, biasanya katanya nih mitosnya gimana kalau suaranya dekat, pokoknya suara si makhluk astral itu kalau dekat biasanya dianya jauh posisinya. Oh iya. Tapi kalau Ya, terus gimana itu? Nah, kalau misalnya suaranya jauh, dianya dekat gitu. Jadi bisa gitu ya, Bang? Ya gue juga nggak tahu ya, itu mitos dari mungkin orang-orang dulu kepercayaannya begitu. Jadi dia gitu ngomong, udah lu tenang aja, ini suaranya dekat, tapi si makhluknya jauh katanya gitu. Nah ada nih ceritanya satu lagi nih yang di video yang, tapi ini sebenarnya si video ini sebelum gue bikin video yang masak mie itu ya, mie Indomie ketoprak. Jadi ini tuh video fishing camp. Kebetulan kita berdua tuh bakar ikan, cuman sebelum berangkat itu gua udah kena namanya apa sih namanya ya kalau udah sama orang-orang tuh dibilang sugesti. Nah kayak sugesti gitu ya. Jadi pas gua mau berangkat tuh berdua, mau kemana nih? Ini ke tempat ini gitu kan. Gua mau camping sama mancing gitu. Nah sugesti orang-orang tuh udah ngomongnya begini lah di tempat itu mesti begini. Nah tadinya sih gua berdua tuh nggak terlalu menghiraukan ya, biasa aja lah. Nah, karena emang gue juga udah sering ini kan berdua sama dia, nggak kemana-kemana nggak. Nah waktu itu sih gue udah beres bikin tenda segala apa, lagi bakar ikan. Nah di situ tuh awal mula membuat gue tuh berdua bener-bener down sama sekali, berdua itu sama-sama down. Situ pengalaman gue yang dibilang konten ya, yang benar-benar bikin down gue itu di situ. Ya pokoknya itu udah nggak masuk dari logika gue lah berdua. Soalnya begini, pas waktu gue lagi bakar ikan tuh berdua, nah gue kan bakar ikan itu di depan tendanya ya, otomatis kan kayak ini juga di depan biasanya gitu kan. Nah tiba-tiba tuh ada suara kayak orang yang udah tua, gimana dia jatuh dari atas gedebuk, terus ada suara kayak orang ketakutan gitu lah gitu. Nah
terus aja ya. Jadi gue kan kaget tuh berdua. Lu cek ya? Lu cek. Nah awalnya kan gue berdua tuh ragu-ragu. Cek jangan gue gitu sama dia tuh. Nah temen gue tuh si Mamen itu mukanya udah pucat. Wah kok lu pucat banget? Gak tahu nih, perasaan gue udah nggak enak katanya. Terus gimana nih? Rambut gue. Akhirnya gue, ya udah kita lihat tuh tadi suara apa. Gue senterin nih, itu kan kedengarannya bener-bener deket, Jelas nih. ya? Jelas banget, deket tenda gitu, belakang tenda. Pas gue senterin sama dia tuh dicari, nggak ada. Itu yang bikin gue makin down tuh berdua. Gue biasanya sama dia tuh camping nggak ada lah ya, istilah kata pulang. Udah kalau ini gue harus sampai pagi kan, tembus sampai pagi. Walaupun gue nggak ngonten tuh nggak sampai paginya, nggak sampai apa di shoot gitu ya. Karena ada salah satu apa YouTuber juga ya, laki kita ngutip kata dari dia ya. Jadi benar itu apa, kalau untuk yang camping apalagi hiking ya, itu untuk bangun pagi itu sangat fana itu sangat sulit. Untuk bangun belum pagi itu sangat sulit lah. Iya, kalau ke satu ya karena emang cuaca dingin bikin kita enak tidur. Kedua kita kan juga perjalanan malam apa gitu kan bikin capek bener-bener. Nah jadi balik lagi tuh ke kejadian yang itu. Jadi gua tuh berdua udah bener-bener down. Gua lihat si Mamen tuh udah mukanya udah pucat ya, udah beda udah beda pokoknya. Gimana nih, lu masih sanggup nggak terusin? Kayaknya gua udah nggak sanggup katanya, badan gua udah berat katanya. Dia nanya balik sama gua, gimana? Sama gua juga udah berat. Ini udah kayaknya udah bukan udah inilah. Jadi akhirnya kesepakatan itu selesai, langsung kita bubar. Tapi itu perasaan gua apa lipet tenda segala itu beres-beres lama banget gitu, kayaknya lama banget. Ternyata pas gua beres mau pulang itu tas gua nggak bisa digeser. Gua tuh berdua sampai bingung. Akhirnya gua sama dia kan udah permisi aja lah, takutnya itu tas gua tuh didudukin atau di itu coy. Itu ceritanya. Itu jadi hal-hal mistis yang gua alami yang paling bikin teror gua sih ya dari bikin konten itu benar-benar ini ya. Pokoknya itu sih ya, mungkin kita emang tadinya kan awalnya bukan untuk istilahnya ngonten tentang hal mistis yang horor ya. Jadi kita nggak nganggep lah kayak gitu. Jadi ternyata mitos-mitos orang, karena mungkin itu ya tanda kutip kita udah sebelum jalan udah ada sugesti itu juga, kita kebawa sama sugesti. Tapi di situ ada juga kejadian-kejadian yang di luar nalar pemikiran kita lah, nggak bisa kita terima secara akal logika gitu. Nah mungkin yang menurut gue yang paling horor sih mungkin yang itulah. Sekarang lu bayangin aja, ada suara, ada di hutan jelas, tapi dicari nggak ada. Coba itu apa gitu loh, maksudnya itu horor. Kalau yang gua ketawa sih dulu kan, yang ketawa itu yang waktu konten itu ketawa kan, cewek itu ketawa, gua ngehirain ada ketawa sekali lagi, tapi kesannya nggak ada apa-apa. Karena mungkin suara dekat, makhluknya mungkin jauh, jadi nggak terlalu hawa auranya dia mungkin nggak terlalu mengimbas ke kita. Tapi kalau yang kita itu apa
yang suara kakek-kakek Japra itu juga nggak tahu itu bener-bener pokoknya badannya teman gue berat pokoknya gitulah. Pokoknya udah nggak sanggup lah kalau untuk dilanjutin sampai pagi tuh kayaknya emang nggak memungkinkan, nggak memungkinkan. Jadi gue putusin berdua tuh ya udahlah kita cabut pulang. Itu ya pengalaman lah. Ini yang lagi kita konten aja. Nah kalau untuk hal mistis di luar yang lain sih lebih banyak lagi, lebih banyak yang ekstrim juga, lebih banyak lah. Mungkin dari teman-teman juga pasti ada lah cerita mistis masing-masing gitu ya. Jadi tapi kalau menurut gua sih kesimpulannya kalau emang kita kurang ya maksudnya nggak terlalu berani, tapi kita jangan terlalu sok berani. Enggak maksudnya Gimana? Fokus sama ketakutannya kita sama hal seperti itu. Karena ada yang lebih penting ya, ada yang lebih penting daripada kita mikirin yang begituan. Lebih penting kita keselamatan diri kita, karena ada yang lebih berbahaya dari hal seperti itu. Kalau kita dalam, apalagi kalau campingnya di hutan ya, kita kan nggak tahu di hutan itu ada binatang apa, kita nggak tahu kan. Jadi menurut gue sih lebih berbahaya yang mesti kita perhatiin, waspada ini hal-hal seperti itu ya, kayak binatang buas, binatang gitu. Terus apa sih namanya ya, nah ini cuaca kita, kondisi kondisi tubuh kita, daya tahan tubuh itu juga yang paling utama yang mesti kita perhatiin, dibandingin kita hanya suges sama hal-hal yang negatif gitulah. Gue sih bukannya nggak percaya sama hal seperti itu ya, karena emang pengalaman emang udah ada. Terus ya gimana sih ya dibilang hal seperti itu sih, dianggap ada nggak ada aja lah. Kita sih yakin pada hal-hal gaib sih udah yakin pasti ada. Tuh lu udah capek ya? Terus lu mau di sini apa di sini aja lah, di sini aja. Sini. Kaki gua. Gila gua apa? Bau. Sendiri. Kita mau istirahat dulu. Aja. Kayaknya kita udah mulai lelah juga, capek ya, ngantuk. Jadi kita mau tidur aja dulu ya. Ntar kita pagi-pagi ketemu lagi ya. Oke.
Oke, teman-teman, selamat pagi ya. Sekarang kita mau apa? Ngopi-ngopi dulu nih. Nah, sebelum kita balik kita mau ngopi-ngopi dulu. Oke. Oke, let's go. Nih udah jadi nih. Mana? Wow. Nih. Ya, taruh di situ.